Hari ini Senin 28 Maret 2022 kami akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama, informasi yang akan disampaikan terkait dengan harga rata-rata dan perubahan pangan pertanggal 28 Maret 2022. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, beberapa harga pangan yang mengalami kenaikan tetap dan penurunan, yaitu yang pertama adalah daging sapi kualitas 1 mengalami kenaikan 0,42% atau sebesar Rp550 menjadi Rp132.000 per kilogram. Kemudian daging sapi kualitas 2 juga mengalami kenaikan 0,2% atau sebesar Rp250 menjadi Rp122.700 per kilogram. Kemudian telur ayam ras segar juga mengalami kenaikan 0,59% atau sebesar Rp150 menjadi Rp25.500 per kilogram. Cabai merah besar mengalami kenaikan 0,38% atau sebesar Rp200 menjadi Rp53.450 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah mengalami kenaikan 0,26% atau sebesar Rp50 menjadi Rp19.500 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek 1 mengalami kenaikan 0,6% atau sebesar Rp150 menjadi Rp25.250 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 mengalami kenaikan 0,2% atau sebesar Rp50 menjadi Rp24.650 per kilogram. Gula pasir lokal mengalami kenaikan 0,34% atau sebesar Rp50 menjadi Rp14.450 per kilogram. Kemudian cabai rawit hijau mengalami penurunan 1,07% atau sebesar Rp50 menjadi Rp14.550 per kilogram. Cabai rawit hijau mengalami penurunan 1,07% atau sebesar Rp500 menjadi Rp46.300 per kilogram. Cabai rawit merah mengalami penurunan 1,7% atau sebesar Rp1.100 menjadi Rp63.650 per kilogram. Kemudian bawang putih ukuran sedang mengalami penetapan harga sebesar Rp32.400 per kilogram. Kemudian gula pasir kualitas premium mengalami penetapan harga sebesar Rp15.700 per kilogram. Dapat disampaikan bahwa stok pangan sampai dengan Lebaran mencukupi. Kami ulangi, stok pangan sampai dengan Lebaran mencukupi. Kemudian update berikutnya adalah terkait dengan gangguan Kaptimas tanggal 27 Maret 2022. Secara umum tren gangguan Kamtimas mengalami penurunan sebanyak 180 kejadian atau 20,41%, yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sebanyak 882 kejadian, sedangkan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sebanyak 702 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 680 kejadian,
Kemudian pelanggaran tindak pidana ringan ada 5 kejadian, bencana sebanyak 6 kejadian, dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 187 kasus atau 21,57%. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 ada 867 kasus, sedangkan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 ada 680 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain yang pertama, surat sebanyak 45 kasus. Pencurian dengan pemberatan ada 45 kasus. Kemudian penggelapan sebanyak 28 kasus. Narkotika ada 24 kasus. Curanmor roda 2 sebanyak 17 kasus. Pencurian dengan kekerasan atau curat sebanyak 7 kasus. Sedangkan terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 5 kejadian, dengan rincian korban meninggal dunia 1 orang, korban luka berat 2 orang, korban luka ringan ada 8 orang, dan kerugian material sebanyak 29.600.000 rupiah. Untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 121 kejadian dengan penindakan tilang sebanyak 102 kejadian dan teguran sebanyak 19 kejadian. Yang ketiga adalah update terkait dengan penegakan hukum terhadap anggota NII atau Negara Islam Indonesia yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dalam rangka pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Adapun secara garis besar keterlibatan 16 tersangka adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkeinginan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI yang mengalami chaos. Kemudian melakukan berbagai kegiatan IDAP atau latihan alam militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. 16 tersangka dipersangkakan dengan pasal 15 junto pasal 7 dan atau pasal 15 junto pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian update keempat terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang aplikasi Triumph DFI atau DFI, dapat disampaikan bahwa Baris Krim Polri telah menerima laporan polisi dengan nomor LP B0145 3 Romawi 2022 SPKT Baris Krim Polri pada tanggal 25 Maret 2022 dengan pelapor atas nama MIA dan korban atas nama NMJ dan EMS terkait dengan permasalahan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan atau tindak pidana pencucian uang, investasi deposito,
pada aplikasi Triumph DFI yang dilakukan oleh terlapor atas nama LK. Terhadap laporan tersebut, sampai saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan. Kemudian update berikutnya terkait kasus IK, platform Binomo. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0058 2 Romawi 2022 SPKT Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 terkait dengan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan garing perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang, penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022 kepada saudara FSP alias Fakari terkait peran yang bersangkutan selaku perekrut afiliator melalui media sosial. Kemudian juga penyidik terus melakukan tracing aset bekerjasama dengan PPATK. Kemudian platform terkait robot trading EvoTrade. Berdasarkan laporan polisi nomor LPA 730 12 Romawi 2021 SPKT Dit PP Dexus Baris Krim Polri tanggal 7 Desember 2021 dapat disampaikan bahwa penyidik sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya akan dikirim ke GPU dan juga terus melakukan tracing aset. Yang ketujuh, terkait update kasus DS platform Kuitek. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B0059 2 Romawi 2022 SPKT Baris Krim Polri tanggal 3 Februari 2022 terkait pelanggaran ITE dan atau TPPU dan atau pasal 378 KUHP. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas tersangka saudara DS dan masih melakukan tracing aset bersama PPATK. Demikian update untuk hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, oke. Terkait terorisme, Pak, bagaimana sih cara para tersangka teroris itu melakukan metode perekrutan kepada anak-anak muda itu? Itu nanti disampaikan oleh Pak Karut. Pak, bisa dijelaskan Pak, itu periode penangkapan ke-16 terduga teroris itu dari kapan sampai kapan, terus backgroundnya apa ya Pak? Background pekerjaan mereka, apakah seperti kemarin ada yang PNS juga atau bagaimana Pak? Ya, kalau yang sekarang ini belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses penyidikan dari teman-teman Densus. Yang jelas terkait terorisme nanti Pak Karopen masih yang menyampaikan. Tapi kalau periode waktunya itu berapa hari ini Pak? Penangkapannya Pak? Penangkapan kan 7 hari. Setelah itu akan diupdate lagi. Oke? Pak, berarti kalau yang teroris ini belum ketahuan rencananya mau aksi di mana atau seperti Masih di apa? dalamnya. Masih di dalamnya. Nanti diupdate lagi. Kita hanya menyampaikan tadi terkait masalah perannya dulu. Masalah kaitannya lengkapnya nanti kita koordinasi lagi. Karena ini tadi update yang disampaikan dari teman-teman Densus melalui Pak. Kalau soal binomo dan kotek ini Pak, apa pengembalian donasi dari para tersangka itu? Pengembalian donasi. Pengembaliannya apa? Ada enggak waktu? Ya kalau ini kan penyidik masih terus melakukan aset ya, semakin banyak kita aset yang bisa kita lakukan penyitaan. Nanti untuk lebih jelasnya kemana nanti hasil aset ini nanti kan pengadilan ya.
berhak menyampaikan. Kita hanya fokus pada bisa mendapatkan aset yang juga merupakan aliran tidak kejahatan yang dilakukan pada petani. Pak, itu yang merekrut afiliator itu dia berpotensi sebagai tersangka nggak Pak? Ya kita lihat lagi. Pak, mau penegasan aja Pak, yang Pak Faris tadi itu dia dipanggil hari ini atau pemanggilannya dilayangkan? Pemanggilan hari ini, harusnya hari ini datang, kita panggil lagi untuk nanti tanggal berikutnya. Ini panggilan kedua, Oh, hari ini belum datang Pak? nggak datang. Nggak datang. Jadi hari ini, Berarti kedepannya akan dijemput paksa Pak atau gimana? ya kalau dia datang, tidak masalah. Kalau tidak, tentu ada upaya tindakan yang dilakukan. Berarti panggilan ketiganya kapan Pak? Ya, Panggilan ketiganya belum ada Pak? panggilan ketiga, panggilan kedua. Enggak, kan hari ini nggak datang. Kan berarti panggilan kedua. Nah, ketiganya ada nggak? Panggilan ketiga pasti kita membawa. Berarti penegasan Pak, kalau ini panggilan kedua ini yang bersangkutan tetap mangkir berarti akan Kita dijemput akan paksa ya? bawa yang bersangkutan untuk diperiksa oleh penyidik. Pak, izin ada tindak lanjut nggak terkait penyelidikan terhadap penistaan agama Saifuddin Ibrahim? Nanti update berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Yang nggak salah Pak, Pak Faris berarti ke depannya akan langsung dibawa paksa Pak? Yang mana? Yang terkait ini? Yang afiliator? Ya, pasti akan dibawa paksa. Karena harus hari ini kan harusnya menghadap, dan karena tidak ada ya dipanggil panggilan kedua dengan perintah membawa. Kalau tidak ada kooperatif. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.